Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat super yang hadir di studio maupun di rumah. Anda kembali menyaksikan Mario Teguh Golden Ways. Pada malam hari ini bukan hanya sepeda motor ataupun mobil balap saja yang bisa menikung dengan cepat. Tapi di Mario Teguh Golden Ways kita punya super telikung. Apa ya maksudnya? Kita langsung panggilkan saja. Inilah Bapak Mario Teguh. Silakan duduk. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan Om Swastiastu. Super telikung, bukan hanya MotoGP. Tetapi banyak di antara kita hidupnya penuh kekecewaan dan seperti tidak pernah selesai salah mempercayai orang. Oke. Nah, kita menggunakan cara-cara yang sama untuk mempercayai orang berikutnya, seperti kita mempercayai orang pertama yang mengkhianati kita. Nah, kadang-kadang kita merasa tidak nyaman menggunakan cara-cara baru, tetapi mungkin yuk kita lihat bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang tidak mempan ditelikung, tidak mempan dikhianati, atau bahkan menjadi terlalu besar, terlalu kuat untuk bisa dikhianati. Mudah-mudahan program ini berguna. Itu. Super sekali Pak Mario. Pak Mario, Yes. sebenarnya ciri-cirinya atau jenis orang seperti apa yang memiliki kemampuan super telikung ini Pak? Biar bisa diwaspadai Pak. Semua orang memiliki kemampuan seperti itu karena telah diilhamkan kepada kita kebaikan-kebaikan kita beserta potensi keburukan saat kita lahir. Hanya kita bisa memilih apakah kita menjadi orang yang sepenuhnya baik, berusaha baik, atau lebih lemah menuruti kebiasaan atau kecenderungan tidak baik. Yuk kita lihat macam orang seperti apa. Ini dia. Hanya ada dua macam orang. Yang pertama adalah rahmat, yang kedua adalah pelajaran. Iya toh? Rahmat itu seperti Mas Givari, menjadikan kebaikan yang saya lakukan tumbuh. Ini jadi rahmat. Mas Sangga, produser kita, itu rahmat bagi saya, karena yang saya lakukan menjadi lebih baik karena adanya dia. Istri saya rahmat bagi saya. Saya menjadi rahmat baginya. Nah, orang-orang yang menipu kita, itu rahmat nggak? Pengkhianat ya. Dia itu pelajaran. Kalau kita bilang pengkhianat, kita kejam, keji menggunakan bahasa yang sama. Tapi kalau kita bilang dia pelajaran, kita jadi orang baik sekali loh. Nah, pelajaran itu baik nggak untuk kita? Jadi sebetulnya dia rahmat. Cuman rasanya nggak enak. Ya toh? Jadi pengkhianat itu rahmat. Masalah itu rahmat, tapi rasanya tidak enak. Kita ini kan maunya yang enak-enak saja. Jadi Tuhan, jangan berikan masalah kepadaku kecuali yang enak. Gitu. Nah, yuk kita lihat kalau gitu. Orang yang berhadapan dengan kita, langsung waktu pertama kali ketemu, sikap kita sebagai rahmat atau pelajaran? Rahmat. Rahmat. Itu sebabnya rapatkan kaki, tangan, apa kabar Bapak. Ini menyikapi sebagai rahmat. Kalau dia mengkhianati kita, marah, gitu tapi apa? Terima kasih Tuhan. Gitu toh? Telah kau hindarkan aku dari penipuan kerugian yang lebih besar karena mengetahuinya sekarang. Berarti aku telah mudah percaya kepada orang yang tidak bisa dipercayai. Gitu. Baiklah Pak Mario, sambil juga sahabat-sahabat super kita barangkali yang hadir di sini dan juga ada di rumah mengingat-ingat kembali orang-orang yang menjadi pelajaran buat mereka. Kita saksikan pollingnya dan silakan Anda yang dapat di rumah pun dapat mengikutinya di www.mtgwpoll.com. Apa sikap Anda saat dikhianati oleh orang yang sangat Anda percayai? A. Kecewa, sakit hati, bersedih, merencanakan pembalasan. B. Kecewa, sakit hati, bersedih, menyimpan dendam. Atau C. Kecewa, sakit hati, bersedih, bersyukur, dan memaafkan.
Silakan tentukan pilihan Anda dengan menggunakan alat yang tersedia pada tempat duduk Anda dalam 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih, tetaplah bersama kami dan kita akan saksikan hasil pollingnya sesaat lagi di Mario Teguh Golden Ways. Setiap kali Anda berhubungan dengan orang, ingat bahwa dia berpotensi untuk berkhianat. Jadi bukan untuk mencurigai, tapi untuk menyiapkan diri ikhlas. Anda masih bersama kami dan menyaksikan Mario Teguh Golden Ways. Pak Mario, kita kembali lagi pada tema kita, super telikung. Nah, ditikung oleh orang-orang ini, Pak Mario, apakah ada hal terbaik di mana kita harus bersikap seperti apa? Oke, ada seorang teman bertanya di Twitter, "Om Mario, caranya bagaimana supaya pacar tidak ditelikung oleh sahabat?" Karena sahabat itu potensinya mengambil kekasih kita itu besar sekali. Oke? Nasihatnya adalah jaga posisi baik-baik di tikungan. Nah, yuk kita lihat dulu meme-nya ini. Berhati-hatilah dalam mempercayai seseorang karena semua pengkhianatan dilakukan oleh orang yang kita percayai. Ya. Jadi waktu Anda mau memulai berpartner dalam bisnis juga Anda harus berhati-hati loh ya. Karena dia potensinya juga berkhianat. Nah, menikah apakah ada potensi dia berkhianat? Oh, besar sekali. Derita wanita Indonesia itu. Besar sekali kan saya mengamati sosial media kita. Oke, Facebook seluruh dunia, wanita hanya 46% anggotanya. Di Facebook saya, Mario Teguh, 57% wanita. Komennya 75%. Semuanya marah tentang laki-laki. Dan mereka sering lupa saya juga laki-laki. Oke? Nih, kenapa kok akhirnya banyak wanita marah? Satu, wanita itu sulit menyatakan cinta. Oke? Merasa tidak boleh. Jadi kalau sudah kadung mencintai dan terbuka, sulit memulai dengan yang baru, sulit meninggalkan yang lama. Tuh, kenapa? Berikutnya, kebiasaan pamer di media sosial. Aku sudah tidak jomblo lagi. Jangan terlalu mesra pamer, karena putusnya itu nanti repot menjelaskannya. Jadi kalau foto mulai dari sekarang agak jauh sedikit, jadi gampang di crop. Iya loh. Nah, setiap kali Anda berhubungan dengan orang, ingat bahwa dia berpotensi untuk berkhianat. Jadi bukan untuk mencurigai, tapi untuk menyiapkan diri ikhlas. Kalau dia suatu ketika berubah pendapat, bukan maksudnya jahat loh ya. Karena bisa kita yang tidak sesuai lagi bagi dia loh. Bukan dia yang berubah loh, kita yang berubah. Sehingga dia bilang gini, aku bukannya berkhianat, aku berubah pendapat tentangmu. Lain loh itu. Nah, waktu orang mengatakan aku berubah pendapat tentangmu, kita harus ikhlas. Berarti kita yang salah memilih orang untuk dipercayai. Itu. Pak Mario, masih berkaitan juga dengan memes ini, bagaimana nih caranya Pak? Seandainya saya maunya selektif, bukan berprasangka buruk untuk memilih orang-orang yang patut dipercayai. Super, dengarkan ya. Kata-kata ini, untuk yang cinta. Kata-katanya adalah gini, aku bukan pacaran, aku dalam proses cari jodoh. Beda nggak? Beda, itu loh. Jadi banyak anak-anak itu, anak muda itu pacaran hanya supaya tidak disebut jomblo. Padahal sebetulnya proses kita adalah mencari pasangan hidup. Nah, di dalam proses mencari pasangan hidup, pegang hukumnya. Bahwa kalau aku baik, aku dicadangkan dengan seseorang yang baik. Nah, di dalam proses mencari jodoh seperti tadi, Anda kalau mau tidak mau kecewa, pilih sebaik-baiknya. Sebelum menikah harus memilih yang terbaik ya. Setelah menikah, terima apa adanya.
Ya kan, istri suami itu tidak untuk ditukar-tukarkan. Nah, jadi menghindari kekecewaan adalah menjadi pribadi yang pantas bagi kepercayaan. Lalu mempercayai orang-orang yang memang pantas dipercayai. Gitu. Super sekali Pak Mario, dan kini kita akan kembali kepada polling, dan tentu saja sahabat-sahabat super yang hadir di sini boleh mempertahankan pendapatnya nanti di atas stage. Silakan. Dari www.mtgwpol.com, apa sikap Anda saat dikhianati oleh orang yang sangat Anda percayai? A. Kecewa, sakit hati, bersedih, merencanakan pembalasan 11%. B. Kecewa, sakit hati, bersedih, menyimpan dendam 14%. Dan C. Kecewa, sakit hati, bersedih, bersyukur, dan memaafkan 75%. Super sekali. Hampir silakan untuk sahabat super yang memilih jawaban A. Boleh? Silakan Pak untuk naik. Lalu untuk jawaban B. Jawaban B. Iya, silakan Ibu. Dan jawaban C. Silakan Ibu. Pak Mario, kini kita sudah bersama Pak Hafiz, ada Mbak Nurjana dan juga Mbak Syifa. Silakan Pak. Yes. Silakan Pak. Anda memilih Jawaban A, Pak. A. Iya. Yaitu kecewa, sakit hati, bersedih, dan merencanakan pembalasan. Iya. Membalasnya bagaimana? Membalas orang yang berkhianat itu bagaimana? Saya memilih jawaban yang A, kecewa, sakit hati, bersedih, dan merencanakan pembalasan. Tentunya saya akan merencanakan pembalasan dengan berbuat kebaikan terhadap dia. Karena seperti yang saya ketahui, bahwa cara menghukum orang yang jahat itu dengan berbuat kebaikan kepada dia. Karena dia supaya sadar, Pak. Super sekali. Indah sekali. Good. Ibu Syifa. Ya, saya pilih pertama kita pasti kecewa, dilanjut dengan sakit hati, dilanjut lagi dengan bersedih, dan menyimpan dendam terhadap diri saya sendiri. Menyimpan dendam di dalam diri sendiri. Iya, untuk diri saya sendiri. Karena telah lalu saya merasa, kok saya kalah, kok saya salah memilih orang untuk dipercayai. Pernah terjadi kepada Anda? Baru terjadi. Oh, baru terjadi. Dengan sahabat saya sendiri itu. Laki-laki, perempuan? Perempuan. Sahabat perempuan. Iya. Yang dipercayai lalu berkhianat. Berkhianat. Lalu, dendam. Dendam itu, kata itu berarti menyimpan niat untuk membalas. Ya. Dendamnya sendiri untuk diri saya sendiri, Pak. Ibu mau membalas diri sendiri. Karena saya lalu telah kalah dalam artian salah mempercayai orang, dan untuk kedepannya dendam itu kan pasti sekali, dan untuk kedepannya sudah sampai situ saja gitu. Oke, ibu lumba-lumba kalau punya bayi itu bayinya ini harus dilindungi karena dia punya kecenderungan nabrak karang yang tajam-tajam ini. Jadi ibu lumba-lumba itu setiap kali anaknya mau nabrak dia pasang badan jadi ditabrak badan ibunya gitu sampai anaknya mengerti bahwa itu tidak baik. Nah, ini sahabat Anda percayai toh, Anda percayai begitu. Nih. Lalu oleh Tuhan diberikan halangan. Kenapa dendam? Dendam untuk diri sendiri supaya kedepannya bisa lebih baik lagi dan lebih selektif lagi untuk tidak mudah mempercayai orang. Oh, good. Sekarang Anda sayang sama diri sendiri? Sangat sayang sekali. Sangat sayang sama diri sendiri. Anda suka memarahi diri sendiri? Ketika saya merasa saya itu salah atau saya merasa kecewa dengan diri saya sendiri, saya pasti marah dengan diri saya sendiri. Marah. Anda tegur diri sendiri? Tegur. Ya, saya juga itu saya lakukan. Tapi saya tidak pernah mendendam kepada diri saya sendiri karena saya menyayangi diri. Kasihan. Jadi Mario tidak mudah, jadi Syifa tidak mudah, kok dikejami. Jadi sebetulnya perasaannya harusnya apa? Ikhlas kali ya. Ikhlas ya. Good, super. Kita berikan tepuk tangan. Ibu Nurjana, kenapa? Ya seperti ini ya, pertanyaannya kan apa sikap Anda saat dikhianati orang yang kita sangat percaya ya. Otomatis gini ya, kita itu pasti mempercayai orang yang kita benar-benar cintai ya kan. Kemudian gini, ketika kita dikecewakan, otomatis ya sakit hati itu manusiawi ya. Pasti semua juga bersedih. Ya, yang sakit hati manusia. Bersedih, bersyukurnya itu
Bersyukur karena ya ini cukup jelas bahwa dia tuh bukan orang yang harus kita percayai gitu kan. Bersyukur dijauhkan dari orang seperti itu. Kemudian memaafkan karena memaafkan itu ada salah satu tanda-tanda orang yang memiliki cinta di hatinya gitu. Bukan main. Anda lebih mudah mempercayai orang yang Anda cintai atau mencintai orang yang Anda percayai? Mencintai orang Yang pertama atau kedua? Kalau Anda mempercayai seseorang dalam perkenalan biasa, persahabatan biasa, lingkungan kerja, percaya. Orangnya amanah, janjinya tepat, semua yang dilakukannya baik untuk orang lain, lalu Anda jatuh cinta. Kemungkinan Anda dikhianati kecil sekali. Nah sekarang, logikanya ini, sini. Orang ini mengkhianati Anda. Ya, jangan lihat bakatnya atau wajahnya, pokoknya kira-kira orang ini mengkhianati Anda. Nah, waktu dia mau mengkhianati Anda, Tuhan tahu nggak? Tahu. Tahu. Terus yang mengizinkan terjadi pengkhianatan siapa? Tuhan. Iya. Good. Nah berarti itu kan keputusan Tuhan. Iya. Anda ikhlas Ikhlas. menerima keputusan Tuhan. Ikhlas. Nah waktu ikhlas itu loh memaafkan. Jadi orang yang memaafkan orang yang menjahatinya adalah orang yang ikhlas menerima keputusan Tuhan. Cantik ya? Itu loh iman. Logikanya iman di situ. Kalau kita ikhlas bahwa Tuhanku semua yang terjadi dalam hidupku ini kau yang melakukannya. Jadi kalau ada orang menjahati dibilang Tuhan, aku tuh sedang cinta sama dia, gitu kan? Terus tapi kalau kita bisa dengar Tuhan bilang ada yang lebih baik. Sabar, tunggu sebentar. Itu orangnya lebih cakep, gampang kok lebih cakep dari dia. Gitu. Ya, good. Jadi jawaban Anda untuk memaafkan itu bagus sekali. Terima kasih. Silakan. Baik, kita ucapkan terima kasih sekali lagi untuk sahabat-sahabat super kita yang sudah menyampaikan pendapatnya. Silakan kembali tempat. Boleh berikan tepuk tangan. Kita akan kembali sesaat lagi. Tetap di Mario Teguh Golden Ways. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, ada loh pernikahan yang bukan menikahi sahabat. Maka pantas kalau pernikahan itu tidak membahagiakan. Tidak dekat, karena bukan sahabatnya. Anda menyaksikan Mario Teguh Golden Ways. Dengan tema kita kali ini super telikung, Pak Mario, saya ada satu pertanyaan lagi perihal tentang tema kita hari ini. Mengapa yang mengkhianati kita mesti orang-orang terdekat, Pak? Karena kan sakitnya jauh lebih parah kalau orang terdekat yang mengkhianati kita. Ya, karena orang yang tidak kita kenal bagaimana caranya berkhianat. Kita di jalanan, di bis bilang, pengkhianat, gitu kan. Yang di bis, gue juga baru naik, gitu kan. Nah, jadi tidak mungkin kita dikhianati oleh orang yang tidak dekat. Itu sebabnya pengkhianatan oleh orang yang sangat dekat dengan kita itu sangat sakit. Yuk kita lihat meme-nya. Pengkhianatan yang lebih keji daripada pengkhianatan oleh seorang sahabat adalah pengkhianatan oleh sahabat yang kita nikahi. Pengkhianatan oleh sahabat yang kita nikahi. Kalimat ini tidak sederhana loh ya. Sekarang saya tanya. Yang sudah menikah itu loh, apakah dia menikahi sahabatnya? Belum tentu. Dia menikahi wanita yang sudah terlalu lama bersama dia. Sampai nggak bisa pisah lagi. Orang tuanya sudah dekat. Seluruh RT-nya sudah dekat dengan Pak RT kita. Coba. Akhirnya terpaksa menikah. Tuh berarti bukan sahabat. Ada lagi. Pernikahan MotoGP. Yaitu putus, balapan nikah dengan mantan. Gitu, gitu. Dia mau menikah tanggal berapa kita kebut. Tuh motor gak ada, nyewa gitu. Ini motor sewaan untuk balapan. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, ada loh pernikahan yang bukan menikahi sahabat. Maka pantas kalau pernikahan itu tidak membahagiakan. Tidak dekat, karena bukan sahabatnya. Jadi falling in love with your best friend, itu terbaik.
Jadi lihat sahabat-sahabat Anda yang laki-laki, lihat sifatnya. Sifatnya baik untuk dijadikan suami. Yang keren, yang ngurusi jambul, macam-macam itu belum tentu loh ya. Suami-suami yang baik rata-rata tidak terlalu tampan. Oke? Berarti you setuju saya nggak tampan. Oke, nah udah. So, sahabat-sahabat saya, adik-adik saya yang baik hatinya, menikah itu keputusan yang sangat kritis. Dengarkan nasihat ibu. Ibu itu paling tahu kalau dia itu kecewa menikah itu ibu. Kalau Anda nggak suka ayah Anda, itu ibu itu lebih kecewa. Kan banyak tuh ibu yang bilang, jangan menikah sama orang kayak bapakmu. Bayangkan itu. Ya? Lalu anaknya tidak mau dengarkan nasihat. Semua cinta itu panas sebentar. Tahu cinta yang paling panas itu cinta yang tersembunyi. Yang gak dinyatakan. Terutama kalau sembunyinya di belakang kompor. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, yuk mari dari sekarang bersahabatlah dengan semua orang supaya tahu sahabat yang mana yang bisa Anda nikahi. Gitu. Pak Mario, mohon maaf sekali ini Pak, nampaknya saya belum paham juga Pak. Bagaimana mungkin sahabat apalagi yang sampai dinikahi itu bisa berniat sampai berkhianat kepada kita Pak? Bukan niatnya. Wanita dan laki-laki kadang-kadang praktis. Bilang gini, saya tidak berkhianat. Saya hanya tidak melanjutkan. Beda nggak itu? Itu loh, mau diteruskan ke meme-nya. Oke. Oke, gini kita lihat meme-nya. Pengkhianatan menunjukkan dua hal. Satu, keharusan untuk memperbaiki diri. Memang kita yang pantas dikhianati. Memang kita pantas. Oke? Kita malas, kita pemarah, kita tidak rajin bekerja untuk kesejahteraan keluarga, maka dia meminta dihentikannya hubungan. Dua, memang sebagian orang tidak untuk bersama kita agar tersedia tempat bagi orang yang lebih bernilai. Sumo, apa sumo? Susah move on. Ini orang-orang yang susah move on menganggap orang tidak baik harus tetap ada dalam kehidupannya. Cerdas nggak itu? No, not very smart. Orang-orang yang meratap dikhianati itu apa? Mengharapkan pengkhianat kembali. Lalu kapan orang yang betul-betul baik datang? Iya. Jadi mulai dari sekarang kalau Anda dikhianati atau yang masih belum bisa move on, kalau dikhianati katakan gini, Tuhan memang hatiku sakit tapi itu indah karena itu tanda bahwa cintaku kuat. Kalau Anda mencintai seseorang ditinggal Wallace gitu, Wallace saja gitu. Dia meninggalkan kamu, gak apa-apa, Wallace saja. Cinta nggak itu? Bukan, itu kesukaannya kepada laki-laki itu seperti suka popcorn saja. Diambil silakan, gitu kan? Nah, tapi kalau sakit itu berarti cintanya real. Syukuri. Nah, yang kedua ini loh, Anda harus sabar, membiarkan diri memulih. Jangan langsung menerima cinta baru setelah cinta yang ada sekarang pergi. Karena semua yang luka tidak siap menerima sentuhan baru. Itu. Baiklah sahabat-sahabat super yang ada di rumah maupun ada di studio. Setelah ini kita akan mendengarkan curahan hati dari sahabat super kita yang akan berada di atas stage ini. Tetap bersama kami di Mario Teguh Golden Ways. Saya dapat merekanya sudah pacaran begitu dan mereka pacaran no say goodbye, nggak ada bilang sampai di sini ya, kita sampai di sini nggak ada dan nggak ada diberitahu ke sayanya.
Anda kembali menyaksikan Mario Teguh, Golden Ways. Pak Mario, kini kita akan mengundang sahabat super kita yang akan mencurahkan isi hatinya di atas stage ini. Silakan untuk Anda yang mau curhat, Bu. Ya, boleh diberikan tepuk tangan sahabat-sahabat super. Terima kasih Ibu. Nama Ibu? Nama saya Lana. Oke, silakan. Kalau ada yang mau Ibu bagi bersama Terima kami. kasih, salam super Pak Mario, Salam super. salam super buat semuanya. Saya sangat bersyukur di sini saya akan membagikan sedikit cerita tentang saya, sekalian juga nanti bagaimana solusi dari pandangan dari Pak Mario. Saya pernah mempercayai seorang pria yang sudah lama menjalin komunikasi dan kita sudah dekat berkomunikasi dan bahkan sudah menyatakan suka, cinta, kasih begitu. Oke. Tapi memang sebenarnya kita pada waktu itu nggak ada ikatan pacaran, tidak ada namanya pacaran, tapi kita sudah dekat dan teman-teman saya tahu pastinya. Lambat laun saya mempercayai pria itu, tapi yang awalnya memang saya abaikan. Kenapa Karena diabaikan? perbedaan usia prianya sudah cukup matang, saya masih kuliah waktu itu, masih semester 2, Dia beda Kemudian- berapa tahun usianya? 10 tahun. 10 tahun. Tapi waktu itu saya tertipu, saya pikir dianya masih kuliah karena perawakannya terlihat muda begitu. Nanti dulu, pelan-pelan. Dia sengaja menipu atau Anda yang mengira dia muda? Saya yang mengira dianya masih muda. Berarti tidak tertipu. Iya toh? Kalau saya tidak sering mengungkapkan saya 59 tahun, banyak orang mengira saya 20-an. Oke, nah. Paling tidak semangatnya, oke? Nah. Jadi kalau begitu dia sebetulnya tampil muda, dan laki-laki yang awet muda itu tanda baik loh. Iya, memang dia baik, saya akui baik. Terus masalahnya apa? Setelah saya percaya, saya juga minta izin dari saudara, dari orang tua bahkan. Karena dianya yang meminta saya untuk meminta izin dari orang tua. Oh bagus, bagus. Terus? Sebelumnya saya nggak pernah berpikir sampai mau minta izin dari orang tua. Loh, kalau nggak mau minta izin tuh? Karena dibujuk dan Nanti dulu. Dulu Anda tadi kan suka, cinta, kasih. Anda sebut tadi tiga-tiganya. iya. Ya. Terus tidak kepikir untuk minta izin, itu tujuan dari suka, cinta, dan kasihnya apa? Setelah tadi saya diminta untuk meminta izin, setelah saya bilang saya sudah diberikan izin, kita saling berbagi, saling menjalin, menjaga komunikasi dan saling menyatakan. Masalahnya itu sebenarnya waktu itu saya tahu ada dekat dengan wanita, terus saya tanyakan, lagi dekat ya gitu. Dan katanya enggak kok, enggak ada apa-apa. Dan dalam waktu singkat saya dapat merekanya sudah pacaran begitu. Dan mereka pacaran no say goodbye, enggak ada bilang sampai di sini ya, kita sampai di sini, enggak ada. Dan enggak ada diberitahu ke sayanya kalau mereka pacaran, kan saya santai aja gitu. Oke, nanti dulu. Anda dulu mengabaikan dia. Ya toh? Iya, di awal Iya. sekali. Dia mengabaikan. Kemudian dia say goodbye tanpa saying goodbye, gitu kan? Iya. Dia berpisah tanpa goodbye. Ya. Pokoknya dia tahu-tahu pergi gitu. Terus masalahnya di mana? Masalahnya adalah kalau saya sih bilang itu bukan dendam, tapi kenapa sejauh ini itu sudah 2 tahun berlalu, sejauh ini saya nggak bisa membuka hati, membuka kesempatan untuk pria yang lain, walaupun sudah beberapa yang datang setelah itu terjadi, saya nggak bisa sama sekali membuka hati. Begini ya. Laki-laki yang kelihatannya tidak seperti jemuran, tidak suka digantung. Lalu dia pergi karena ada wanita yang lebih menyambutnya. Menyesal. Sedikit. Duh, itu lihat. Ini gak bisa ditolong ini. Bayangkan dia menderita 2 tahun gak bisa move on, mengabaikan laki-laki ini. Lalu saya tanya, menyesal? Sedikit. Ayo. Sedikit aja menyesalnya 2 tahun belum bisa move on. Iya, letak penyesalannya itu bukan karena dia sudah punya pacar, tapi kenapa sampai
saat itu saya bisa untuk memberi kesempatan itu. Good, good. Sekarang saya tanya. Anda sudah pernah berdoa meminta dia dari Tuhan? Sudah. Sudah. Dia di mana sekarang? Sama wanita lain? Iya. Ya apa artinya itu? Tuhan itu sangat tegas loh ya. Tidak mungkin Tuhan tidak tegas karena beliau itu memimpin seluruh alam. Ada ketidaktegasan sedikit aja. Bulan sama Saturnus nabrak. Itu matahari nanti dulu jangan lewat ini, si Saturnus mau lewat. Coba bisa bayangkan itu. Tuhan itu maha tegas. Jadi Anda sudah minta, nggak diberi. Jadi doalah kepada Tuhanmu yang maha kaya, yang memungkinkan semua permintaan. Mintanya apa sekarang? Mintanya supaya ada yang bisa mengambil posisinya seperti dulu. Posisi dia Iya. sebagai apa? Ya sebagai kekasih. Bukan, sebagai laki-laki yang diabaikan. Ayo, kena nggak sekarang? Maka ditanya rahmat Tuhan yang mana lagi yang kamu dustakan? Ayo, jadi kalau gitu minta sama Tuhan, mintanya apa sekarang? Tapi sebenarnya kan waktu saya abaikan itu karena belum ada pernyataan yang tegas darinya. Tapi setelah dinyatakan dengan tegas saya responi juga dengan baik. Dan setelah saya meresponi dengan sungguh-sungguh pergi tanpa itu tadi, tanpa mengucapkan. Ya sudah, orang nggak mau kok. Apa susahnya sih? Susah toh? Ya memang, tapi tanda itu tanda cinta Anda baik, kuat. Tapi apa susahnya menerima bahwa dia bukan untuk Anda. Karena masih ada milik-milik Tuhan yang baik sekali. Ada. Coba kalau Ibu Lina dulu tergesa-gesa, dia nggak dapat yang terbaik. Oke? So, jadi kalau gitu, ayo doanya apa? Sekarang lupakan dia dulu. Lupakan dia dulu. Doanya apa? Doanya supaya dipertemukan Tuhan dengan yang Tuhan rencanakan, yang saya butuhkan, bukan yang saya inginkan. Good. Apakah Tuhan memberikan yang Anda butuhkan atau yang Anda inginkan? Sejauh ini masih yang diinginkan sepertinya. Tuhan memberikan dua-duanya. Jangan pernah mengatakan Tuhan tidak memberikan yang aku inginkan, tapi yang aku butuhkan. Ini orang frustrasi. Tuhan memberikan semuanya, bahkan yang tidak Anda inginkan. Yang Anda tidak inginkan, karena Anda tidak tahu Anda butuh, Tuhan beri. Ya. Ya, jadi kalau gitu kesimpulannya, nih sahabat-sahabat saya yang baik hatinya untuk Anda adik-adik muda. Yang menjadi masalah Anda, kalau Anda bertanya kepada saya, adalah ketidaktegasan. Cara bicaranya, cara bersikapnya, abu-abu rasanya. Tidak ada yang bisa dipegang. Bukan hanya wanita loh yang membutuhkan kepastian, laki-laki juga loh. Karena, dengarkan ini, baru dengan sikap Anda saja tidak jelas, bagaimana dia bisa yakin Anda bisa jadi ibu yang baik bagi anak-anaknya. Anda bisa memegang harta yang diserahkannya. Anda bisa menjaga nama baiknya. Laki-laki khawatir sekali loh, laki-laki yang tidak punya masa depan besar, milih sembarangan. Tapi laki-laki hebat milihnya hati-hati. Karena nanti takutnya Anda tidak pantas. Jadi mulai dari sekarang yang sebetulnya harus diperbaiki adalah ketegasan. Anda lamban dalam memutuskan. Ya. Anda banyak mikirnya, banyak pertimbangannya, banyak khawatirnya. Iya. Nah, coba. Kan dia itu ingin berbahagia bersama Anda tanpa bawa bagasi-bagasi kekhawatiran. Dia mau laki-laki yang hebat itu apa? Aku ingin berkeliling dunia. Dengan tangan kananku memegang kamera yang bagus dan tangan kananmu di tangan kiriku. Clek. Coba. Ya. Nah itu dia itu nggak bisa membayangkan masa depan seperti ibu seperti itu karena ibu itu lamban. Wanita yang lamban tidak mungkin diinginkan laki-laki yang agresif. Memutuskannya lamban, banyak kekhawatiran sudah mulai dari sekarang. Kalau Anda bertuhan tidak khawatir.
Kalau Anda bertuhan tidak khawatir. Anda kalau salah, kalau Anda dicintai dibenarkan, dibetulkan. Dah, kesimpulannya. Lama. Ayo, kesimpulannya. Kesimpulannya membuka hati dan kesempatan untuk pria lain. Anjuran saya ini sebagai ayah. Saya cukup tua untuk tampil seperti ayah walaupun wajah seperti kakak. Oke, nah, sebagai ayah saya katakan, fokus menjadi pribadi yang lebih gembira. Ya, jangan komentar orang, keraguan orang lain nggak penting. You are beautiful, be happy dengan diri sendiri. Dah, kalau you bahagia dengan diri sendiri, you pinter sekolahnya, terampil buat ini, buat itu, Tuhan akan menyandingkan Anda dengan laki-laki yang cocok bagi keindahan pribadi Anda. Tapi kalau Anda peragu, lamban, lelet begitu, laki-laki tidak tertarik. Yang tertarik kepada Anda yang akan sesuai dengan keraguan Anda. Ya? Good. Kita berikan tepuk tangan dulu. Mungkin waktu itu saya terlalu ego, mungkin waktu itu saya terlalu berambisi. Tapi sekarang saya merasa bahwa apa mungkin istri saya akan jauh lebih bahagia tidak dengan saya. Saya ucapkan terima kasih tentunya kepada Ibu Lana, tapi mohon tetap di tempat. Dan selanjutnya Pak Mario, kita akan mengundang satu sahabat super. Kini kita punya tamu laki-laki. Boleh berikan sambutan hangat untuk Bapak Eki. Silakan Pak Eki. Apa masalahnya? Baik, Pak Mario, salam super. Salam super Bapak. Masalah saya kali ini adalah sesuai dengan tema Pak, super telikung. Ya. Adapun mungkin berbeda dengan teman-teman curhat yang lain. Saya di sini curhat ke Bapak adalah merasa sebagai si penelikung, Pak. Oh. Ya. Jadi dalam hal dia mengaku ya, kita berikan tepuk tangan dulu. Ternyata. Nih, ada orang yang tegas begitu. Oke? Bapak adalah penelikung. ya, saya merasa sebagai si penelikung. Permasalahan sebenarnya bahwa istri saya adalah satu kantor dengan saya, Pak. Oh, sudah menikah? Sudah, satu kantor dengan saya. Jadi berawal dari kami kebersamaan satu kantor, kami saling mengagumi. Dan terjadilah satu relation hubungan, Pak, hubungan kami. Ya. Seiring waktu, saya sering silaturahmi ke keluarganya. Dan di situ saya mulai tahu bahwa dia ternyata sudah ada pasangan. Pasangan apa? Sudah ada pacar, Pak. Oh, sudah ada kekasihnya. Sudah ada kekasihnya. Nah, di sini saya menjadi seorang pribadi satria yang menurut saya bahwa saya coba langsung melamar, Pak, ke keluarganya dan diterima. Stop dulu. Laki-laki melamar wanita yang sudah punya kekasih tetapi yang belum dilamar oleh kekasihnya. Salah nggak? Siapa yang bilang tidak salah? Menurut Anda salah nggak? Salah. Salah. Oke. Jadi wanita itu belum dilamar, sudah punya kekasih. Lalu Anda datang dengan tegas memintanya. Ya, setuju. Menurut Anda salah ya? Salah. Seharusnya bagaimana? Ya ditanya dulu, dipastikan dulu mereka berhenti hubungan. Kalau memang mau melamar, ya si wanitanya harus menyatakan berhenti dulu sama prianya. Sudah menyatakan berhenti dulu? Gini Pak, jadi sebelumnya saya juga ada satu statement ke istri saya atau mantan pacar saya ini. Bahwa kamu dengan Mr. X ini seperti apa? Kalau kamu mau serius silahkan, kalau tidak saya yang akan serius dengan kamu. Hebat sekali. Terus dia bilang apa? Silahkan tanya ke ibu saya dan dia pun saya tahu ada rasa suka, kami mengagumi. Jadi dalam posisi dilematis si perempuan ini atau istri saya ini Pak. Posisi dilematis dan dalam kesempatan itu saya pikir ketika diberi kesempatan untuk ke keluarganya, saya ke keluarganya. Saya menyampaikan niat baik saya, niat suci saya, dan singkatnya terjadi satu pernikahan. Masalahnya sekarang adalah seiring waktu berjalan, ada satu dalam perenungan saya Pak, dalam kesendirian saya jadi merasa bahwa saya ada merasa berdosa. Mungkin waktu itu saya terlalu ego, mungkin waktu itu saya terlalu berambisi.
Tapi sekarang saya merasa bahwa apa mungkin istri saya akan jauh lebih bahagia tidak dengan saya. Dalam kami sama-sama tenang, saya kadang terlintas hal-hal seperti itu. Nah, hal ini mohon arahan dari Pak Mario baiknya seperti apa agar saya dan istri dalam satu persepsi yang sama gitu, Pak. Super sekali. Sekarang gini, wanita itu paling senang diperjuangkan. Jadi wanita itu lebih memilih laki-laki yang memperjuangkannya. Karena banyak sekali laki-laki jambul merak yang banyak janjinya tapi tidak memperjuangkan. Ya. Mohon maaf kalau selalu arah saya ke sana ya, karena itu dendam saya kepada orang yang rambutnya banyak. So, kalau begitu Anda merasa bersalah karena membayangkan mungkin saja dia bisa lebih bahagia dengan laki-laki lain. Ya, dalam kesendirian saya ketika ada hal-hal kadang terlintas seperti itu, Pak, pikiran-pikiran saya. Caranya gini. Kalau Anda membayangkan wanita itu akan bahagia dengan laki-laki itu karena kualitasnya, jadilah berkualitas seperti itu. Bukan merasa minder. Jadi kalau saya bilang gini, aduh istriku akan lebih bahagia kalau dia punya suami yang lebih pengertian. Jadi saya harus apa? Pengertian. Saya menjadi pribadi yang mendengar dulu sebelum marah. Jadi saya harus jadi apa? Pendengar. Iya. Jadi kalau kita membayangkan kualitas baik pada orang lain itu bukan alasan untuk jadi minder, Pak. Baik. Tetapi menjadi seperti yang Anda bayangkan. Nah, sebetulnya wanita itu mencintai Anda karena ketegasan Anda. Dia mencintai kekasihnya yang dulu karena memang sudah ada hubungan lama. Tapi apakah dia telah memutuskan sebelum menikah dengan Anda? Ya, Sudah? sudah memutuskan membuat sebuah keputusan dan pilih saya. Sudah. Ayo. Ya, cara mintanya bagaimana? Itu ada yang tanya. Kalau apakah saya berdosa mencintai kekasih sahabat saya? Dosa enggak? Tidak, tidak. Terus bilang gini, caranya minta bagaimana, Pak? Minta saja. Caranya tanya. Bro, lu masih mau enggak? Pastikan pakai sepatu lari yang bagus. Mungkin ya, nah, jadi kalau begitu Anda itu merasa bersalah karena Anda orang baik. Iya, karena Anda merasa bahwa mungkin dia lebih berbahagia kalau. Nah, pertanyaan saya adalah apakah betul dia menunjukkan keinginan lebih berbahagia? Tidak sih, Pak. Tidak. Tidak. Jadi yang punya masalah itu siapa? Lebih ke saya menghakimi diri saya jadinya. Oke, berapa lama kuliah di hukum? Karena dia menghakimi dirinya sendiri. Ya, Ya, benar. inilah good. Gini Pak, Menyalahkan diri. menjadi eki itu tidak mudah. Pak Eki menjadi eki, menjadi laki-laki itu yang bertanggung jawab, mensejahterakan keluarga, tidak mudah Pak. Bapak juga harus bersiap-siap untuk baik karena mau menjadi teladan bagi anak-anak. Ya, Sudah berapa anak? 3. Tiga. Seorang ayah tahu dia tidak boleh kelihatan malas-malasan di depan bayinya. Tidak boleh merokok di depan bayinya. Kita tidak boleh bicara kasar di depan bayi. Tidak boleh bicara kasar ke ibu mereka. Itu berat loh Pak. Karena Bapak harus menjaga keamanahan itu terus sampai di masa depan. Ya. Nah sekarang kan Anda menginginkan wanita yang juga sesuai bagi kebaikan Anda toh. Bisa nggak dia menikah dengan wanita yang lamban mikirnya? Lamban keputusannya. Bisa kalau misalnya Kalau dia melambankan diri, iya. Sudah mulai dari sekarang sudah tahu laki-laki tertarik kepada wanita yang lively. Lively, tahu kata lively, gembira itu karena ada kata life, ada kehidupan. Wanita gembira, laki-laki tidak suka wanita penyedih, peratap, pemurung, ada toh? Gitu, anak kesini enggak males lah, gitu. Kesini enggak, nanti disantet gua, gitu kan? Tuh. Ya, mulai dari sekarang jadi Anda punya bakat itu, karena tahu kenapa? Anda itu orang berhati-hati. Itu baik, itu a virtue, itu kemuliaan. Jangan digunakan kehati-hatian itu untuk menjadi takut-takut.
Hati-hati itu untuk menjadi bijak, bukan untuk menjadi lamban dan terlambat. Nah, sekarang kesimpulan Anda. Saya harus menjadi yang terbaik untuk istri saya saat sekarang. Apapun yang dilakukan adalah memuliakan dia, Pak. Super sekali. Apa rencana Anda untuk dia? Saya akan menjadi pendengar yang baik, pemberi perhatian yang baik, dan segala hal yang luar biasa saya lakukan untuk istri saya. Good. Mau tahu? So, apa pelajarannya yang diambil dari Pak K tadi? Ya, menjadi yang terbaik buat pasangannya. Good. Yang lively, yang happy. Anda sudah punya bakatnya, percaya saja. Anda tidak mempunyai kemampuan melukai laki-laki. Anda baik sekali. Hanya sekarang kebaikan itu ditaruh di api. Supaya aktif, supaya happy. Gitu kan? Karena kalau ketemu laki-laki, mana, gitu. Dan karena Anda sudah tampil di Golden Ways, akan banyak yang menghubungi Anda. Ya, iya, selalu. Ya. Kita berikan tepuk tangan untuk dua orang ini. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi untuk Pak Eki dan juga Ibu Lana. Dipersilakan kembali ke tempat. Boleh berikan sambutan hangat sekali lagi sahabat-sahabat kita. Baiklah, sahabat-sahabat super yang ada di rumah maupun ada di studio, kita akan istirahat sejenak. Tetap bersama kami di Mario Teguh Golden Ways. Tolong diingat itu ya, kalau kita mau adil, tidak semua orang yang meninggalkan kita pengkhianat. Karena mereka hanya tidak mau melanjutkan. Mereka berubah pendapat. Baik, Pak Mario, berarti terkait juga dengan curhat dari sahabat-sahabat super kita tadi, meskipun kita sudah bersama dengan orang yang kita ketahui, kita percayai, dan kita cintai, masih ada kemungkinan untuk kita dapat pengkhianatan itu ya Pak? Ya, kita yang dilukai cenderung mengatakan, kita yang terluka cenderung mengatakan dia pengkhianat. Tetapi kan dia bisa berubah pendapat. Tolong diingat itu ya, kalau kita mau adil, tidak semua orang yang meninggalkan kita pengkhianat. Karena mereka hanya tidak mau melanjutkan. Mereka berubah pendapat. Itu sebabnya tetaplah menjadi orang yang tidak mengubah pendapat baiknya. Tebu. Apa pepatahnya untuk tebu? Habis manis, sepah harus ditelan. Itu filsafatnya orang yang tidak mau move on. Habis manis, sepah harus dibuang. Itu sebabnya jangan jadi orang yang hilang manisnya. Kalau mau orang tidak berubah pendapat, meninggalkan Anda, jangan jadi orang yang berubah manisnya. Ya. Yuk kita lihat meme-nya. Hanya cinta yang mampu mengobati luka karena pengkhianatan cinta, yaitu cinta yang baru. Ya, terus dia bilang, enak ngomongnya. Ya memang. Mau apa lagi? Itu bilang gini, Pak Mario saya patah hati, jadi apa obatnya? Jatuh cinta lagi. Enak aja Pak Mario ngomong, memang. Saya nggak ngalami kok. Kenapa? Semua nasihat paling gampang diberikan oleh orang yang tidak mengalami, tapi yang pernah mengalami. You pikir saya nggak pernah dikhianati wanita ya? Bukankah wajah ini penuh luka-luka perang? Tidak mungkin ada laki-laki beristri baik yang tidak pernah salah berhubungan. Karena salah berhubungan, dikhianati, dilukai, lalu patuh kepada Tuhan. Patuh kepada Tuhan, buktinya patuh kepada wakilnya, yaitu ibunda. Aku dengarkan nasihatmu ibu, dan ibunda saya Siti Maruya bilang, Mario istrimu nanti putih, kecil, rambutnya tebal. Bayangkan ibu saya dari Bugis, jauh sebelum saya masih kuliah.
Jauh sebelum saya bertemu Ibu Lina, dia mengatakan itu. Loh, tapi saya mencari yang besar. Padahal ibu saya bilang kecil. Saya mencari yang loreng-loreng. Padahal ibu saya bilang putih. Itu loh. Jadi akhirnya saya dibuat salah oleh Tuhan. Dengarkan ibumu. Bukan ibu saya peramal, tapi nasihatnya adalah itu. Cari yang baik. Mungkin karena putih, rambutnya tebal, berarti bisa mengatur penampilan. Itu. Nah, kalau gitu patuh. Nah, setelah patuh baru nanti kan gini, kamu pilih yang terbaik. Kenapa? Supaya Tuhan tidak kelihatan seperti tukang sulap. Kita itu berdoa lalu meminta Tuhan berlaku seperti tukang sulap. Jelek gitu loh. Tuhan, aku minta suami yang kaya. Jelek. Gitu. Bukan begitu. Bukti bahwa kita berdoa adalah berupaya. Maka bergaulah di tempat di mana wanita baik ada. Tolong diingat ya, pergaulan. Di dalam pergaulan itu ada dua hal penting. Rezeki dan jodohmu. Tuh. Maka anggunlah dalam pergaulanmu, rendah hatilah dalam pergaulanmu. Lalu kalau sudah patah hati, give it time. Berikan waktu. Jangan langsung mau jatuh cinta, membalas. Gitu kan, cepet-cepetan. Bukan itu loh yang di sinetron-sinetron atau yang di TV, yang di infotainment. Berapa banyak artis putus, menikah, cerai lagi. Karena itu pernikahan MotoGP. Balapan. So, memang betul tidak mudah. Tapi adik-adik saya yang baik, apakah hanya karena tidak mudah Anda tidak pilih kebaikan? Gitu. Baiklah sahabat-sahabat super yang ada di studio maupun ada di rumah, kita akan istirahat sejenak. Tetap bersama kami di Mario Teguh Golden Ways. Seorang ujiannya dilewatkan ke dia gampang. Tapi kalau dilewatkan kepada melalui orang yang kita cintai itu berat sekali. Anda kembali menyaksikan Mario Teguh Golden Ways. Dengan tema kita pada malam hari ini super telikung, sayangnya Pak Mario kita sudah ada pada kesimpulan. Silakan Pak. Terima kasih banyak Mas Gifari. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Tidak ada ujian yang lebih berat kecuali yang dilewatkan melalui orang yang kita cintai. Tidak ada. Oke? Kalau Anda tidak menyukai seseorang, ujiannya dilewatkan ke dia gampang. Tapi kalau dilewatkan kepada melalui orang yang kita cintai itu berat sekali. Oke? Itu sebabnya pernikahan adalah lembaga yang paling mendewasakan laki-laki. Sedewasa-dewasanya laki-laki kalau dia tidak menikah, dia tidak pernah membuktikan kebenaran kemampuan kepemimpinannya. Memimpin negara itu tidak sama dengan memimpin keluarga. Karena memimpin negara didukung menteri, dirjen, gubernur, wali kota, dan semuanya. Memimpin keluarga itu hanya kita. Hanya kita. Kalau suami tidak bisa mendapatkan hormatnya istri, coba lihat. Kalau presiden gampang. Hormat gak hormat harus. Tapi suami tidak dihormati istrinya, lihat kualitasnya seperti apa. So itu sebabnya bahwa kualitas pertama yang dibuktikan dalam kepemimpinan hidup adalah kualitas keluarga. Nah, kita diuji di dalam keluarga kita. Satu, diuji dengan uang. Kesejahteraan itu harus. Banyak laki-laki mengatakan di dalam timeline-nya bahwa aku mencari wanita yang mau menerimaku apa adanya. Nih, yang wanita, Anda terima nggak laki-laki itu? Tidak. Kenapa? Pasti nggak ada apa-apanya. Karena laki-laki yang bangga aku ingin wanita yang menghargai kemampuanku melukis. Aku ingin wanita menghargai kemampuanku berternak ayam. Coba. Jadi kalau begitu laki-laki yang bangga itu banyak adanya. Nah, kita diuji uang, diuji pangkat, diuji kesetiaan.
Oke, diuji perilakunya wanita yang kita nikahi atau suami yang kita nikahi. Perilakunya anak-anak, itu ujian juga. Satu lagi, agak keras ini, jangan kasih makan anak dari uang hasil korupsi. Uang hasil korupsi itu haram. Kalau dimakan jadi daging apa? Itu loh. Kenapa koruptor biasanya disiksa oleh kualitas anak-anaknya? So hati-hati. Nanti koruptor bertanya, jadi saya boleh korupsi tapi kasih makan dari yang halal ya Pak? Terserah. Oke, Anda sudah tahu hukumnya. Nah, sekarang kembali kepada bahasan kita mengenai ujian. Ini penting sekali dan ini cantik sekali. Tuhan Maha mengetahui. Setuju? Setuju. Good. Tuhan pemilik waktu. Setuju. Sekarang saya tanya, waktu sudah diciptakan? Sudah, waktu sudah diciptakan. Dari awal sampai akhir sudah diciptakan? Sudah. Kalau gitu waktu berjalan nggak? Ya. Tidak. Waktu sudah jadi. Kita yang berjalan dalam waktu. Cantik ya kalau kita menerapkan Asmaul Husna, menerapkan pengertian tentang Tuhan, itu banyak sekali konsep kehidupan kita yang berubah, membaik, menguat. Nah sekarang, Tuhan tidak perlu menguji. Lihat nih meme-nya. Sebetulnya Tuhan tidak perlu menguji kita karena Dia sudah tahu apakah kita akan lulus atau tidak. Iya, masa Tuhan bilang, lulus gak ya? Lulus gak ya? Gitu. Seperti nunggu UN begitu. Tidak, Tuhan sudah tahu. Hanya Tuhan itu ingin kita melihat sendiri jiwa seperti apa kita ini saat diuji. Gagah nggak waktu diuji? Masih dekat kepada Tuhan nggak waktu diuji? Atau waktu diuji marah kepada Tuhan? Tuhan kok begini sih? Gitu kan? Kan aku sudah patuh, sudah taat. Puasa saja, aku buka puasanya aku tunda sampai jam 11 malam. Malah salah ya. Tuh. Nah, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, berarti kalau begitu Tuhan itu demikian indahnya menyerahkan kewenangan hidup itu pada kita. Nggak diuji kok sebetulnya, hanya dilihatkan. Tuh Mario, doamu kan besar. Itu tahu? Mario, doamu besar, aku kasih ini. Pantes nggak kamu jadi pribadi yang mendapatkan yang kamu minta? Mau diuji begini saja kamu begitu. Coba. Tuhan tahu. Terus Tuhan tahu nggak kalau kita nggak lulus? Tahu. Itu sebabnya ada penasehat. Ini bakal gagal ini. Gitu kan, beritahu. Malaikat kasih penasehat. Nggak didengarkan Pak. Suruh dia nonton Golden Ways. So, sahabat-sahabat saya yang baik hati, kesimpulannya, hidup ini sebetulnya sangat indah dan santai kalau kita berserah. Indah dan santai. Oke? Barang kita diambil orang. Diambil orang. Marah nggak? Marah. Kenapa? Karena Anda merasa miskin, kurang karena diambil. Padahal itu juga hadiah dari Tuhan dan yang menyuruh mengambil Tuhan. Jadi kalau diambil, marahnya adalah lain kali kunci pintu ya. Gitu. Nah, itu saja. Tapi di dalam hati apa? Aku ikhlas Tuhan, tadi aku salah. Tuh, rumah terbakar. Ikhlas nggak? Yang bilang ikhlas itu belum pernah kebakaran rumahnya. Itu sulit sekali menerima rumah terbakar. Ikhlas, paling enggak ini indah sekali. Enggak mungkin, gitu. Marahlah karena kita manusia, bersedihlah tetapi belajarlah menemukan keikhlasan itu. Karena kalau sudah betul-betul ikhlas, semuanya itu santai, indah. Karena tidak ada yang lebih indah daripada bukti dari kepatuhan. Jadi waktu sakit, dibilang Tuhanku, ini mendekatkanku kepadamu. Waktu rugi, dibilang hitung-hitung, mungkin aku kurang sedekah. Istri bertingkah, mungkin aku kurang menyayanginya. Tuh, suami bertingkah, mungkin aku yang kurang memperhatikannya. Jadi kalau begitu, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya disebut super telikung. Kenapa saya sebutkan super telikung? Karena semuanya diniatkan bagi kebaikan kita. Yang lebih rugi adalah yang menelikung. Karena yang ditelikung kalau mengerti menjadi orang yang lebih baik daripada yang menelikungnya. Itu.
Super sekali Pak Mario, dan tepuk tangan untuk kita semua yang hadir di sini, terutama Anda sahabat-sahabat Super yang hadir di studio maupun juga di rumah. Dan tentu saja kerugian apapun yang menimpa kita adalah sebagai petunjuk untuk membaikkan diri kita dan memperbaiki diri agar insya Allah menjadi lebih baik lagi. Saksikan terus program ini setiap hari Minggu pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di Metro TV. Inilah Mario Teguh, Golden Ways. Amin, silakan duduk. Menurut saya acara ini sangat menginspirasi, memberi perubahan untuk diri kita sendiri. Seorang Mario Teguh itu sangat memotivasi diri saya sendiri. Mungkin banyak masalah dalam hidup kita, tapi dengan nonton acara ini masalah bisa terselesaikan. Terima kasih Pak Mario, salam super. Terima kasih Pak Mario, salam super. Terima kasih Pak Mario. Salam super. Terima kasih Pak Mario, salam super.